Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat serta salam marilah kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Kami akan mempresentasikan makalah tentang mereview buku Politik Pendidikan Islam, membahas bab 2, Politik dan Pendidikan Islam telah kritis politisasi pendidikan Islam di Indonesia, oleh saya sendiri, Rosmida Putri Anjani, dan teman saya Jauharatul Sohia. Identitas buku. Ini adalah cover buku tentang politik pendidikan Islam. Judul buku Politik Pendidikan Islam, nama penulis Muhammad Fazlur Rahman Hadi dan kawan-kawan. Tahun terbit 2017, penerbit Imtiaz, jumlah halaman 216, nomor ISBN 9786027661691. Tentang pengarang. Pengarang buku pada bab 2 ini adalah Abdullah. Ia lahir di Bangkalan 4 Februari 1983. Menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. S3 di program Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, sedang dalam proses penyelesaian. Tentang buku. Pada bab 2 ini, penulis memaparkan tentang politik dan pendidikan Islam yang mana tidak bisa terpisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Kedua memiliki karakter yang berbeda, namun dapat bertemu pada satu kesatuan. Adanya lembaga-lembaga dan proses pendidikan secara tidak langsung turut andil dalam pembentukan perilaku berpolitik masyarakat itu sendiri. Di sini penulis memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan berperan penting dalam politik, seperti halnya Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang secara strategis merupakan instrumen kebijakan politik yang secara nyata sebagai lembaga pendidikan, sebagai wadah penanaman doktrin kenegaraan yang memperkuat eksistensi kerajaan. Sama halnya di Indonesia, pada masa Kesultanan, bahwa pondok pesantren menjadi basis pendidikan yang memiliki kedekatan cukup erat dari pihak Kesultanan, dan di masa kolonial mulai menerapkan beberapa kebijakan yang bersifat administratif kepada lembaga-lembaga pendidikan bangsa Indonesia. Pada abad ke-19 mulai melakukan pendidikan terhadap anak-anak priai untuk menjadikan pegawai pemerintah, guru, dan para medis. Hal ini sengaja dilakukan sebagai instrumen untuk membentuk elit pribumi baru. Isi buku, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Dalam poin ini, secara historis institusi pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren, yang sampai saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam dan bangsa Indonesia. Pada abad ke-19, Belanda mulai melakukan pendidikan terhadap anak-anak priai untuk menjadikan pegawai pemerintah, guru, dan para medis. Hal ini sengaja dilakukan sebagai instrumen untuk membentuk elit pribumi baru. Melalui pendidikan Barat muncul elit baru rakyat Indonesia yang berpendidikan, terlepas dari tujuan politik etis yang ingin meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pribumi, maka sistem pendidikan kolonial tetap diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan penjajahan. Sistem pendidikan sangat selektif karena hanya diperuntukkan bagi golongan elit pribumi dan membatasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Lanjut, kehidupan Jepang menggantikan kekuasaan Belanda menghadirkan perubahan kebijakan pendidikan. Bila kebijakan pendidikan pemerintahan Belanda mengandung misi kristenisasi dan kebudayaan Barat, maka pada kedudukan Jepang terjadi peralihan drastis, karena yang diinginkan Jepang masa itu adalah nepotisme dan kepentingan perangnya, sehingga
Sikap Jepang terhadap pendidikan Islam lebih lunak ketimbang masa Belanda. Bila Belanda menjadikan kaum pria sebagai sandaran politiknya, berbeda dengan Jepang yang mendekati kelompok Islam dan nasionalis sekuler. Adapun yang menjadikan juru bicara pergerakan di masa Belanda adalah nasionalisme sekuler. Sementara pada masa Jepang adalah kelompok Islam, misi dari kebijakan pendidikan Jepang adalah meniponkan bangsa dan umat Islam Indonesia. Dalam arti alih budaya dari Indonesia menuju budaya Nippon. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan Islam mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Usaha itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga, bagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPNP) tanggal 27 Desember 1925 yang menyebutkan madrasah dan pesantren yang hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdas rakyat yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia umumnya. Hendaknya pula mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan bantuan material dari pemerintah. Politik dalam perspektif pendidikan dalam perspektif politik. Diskursus politik pendidikan sejauh ini belum bisa dikatakan menemukan titik final. Tentu terdapat banyak faktor yang turut mempengaruhinya. Misalnya, banyak lembaga pendidikan yang masih terbelenggu dalam kebijakan pemerintah dalam politik. Namun pada realitas konteks pendidikan, hubungan antara politik dan pendidikan dalam masyarakat justru mengalami ritme peningkatan. Terlebih di negara berkembang. Abernethy dan Combe 1965 menilai antara pendidik dan politik telah membentuk sebuah hubungan yang cerdas, yang cenderung bersifat resiprokal atau timbal balik yang melengkapi satu sama lainnya. Pendidikan pada masa Islam klasik hingga pertengahan menempatkan lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu wahana utama sebagai transmisi dan bahkan mengukuhkan ilmu-ilmu keislaman. Dipandang dari perspektif politik, pendidikan akan selalu terkoneksi dengan politik, tidak terkecuali pendidikan Islam, akan senantiasa terwujud ada ke dalam sebagai bentuk dan sesuai pola dan karakteristik sosial politik. Politisasi pendidikan Islam. Sebuah pemerintah terkategori baik jika masyarakat sistem yang baik pula dan sektor pendidikan. Jika mensyaratkan sistem yang baik pula dalam sektor pendidikan. Pendidikan Islam dalam eksistensinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai komponen perkembangan peradaban bangsa terlebih di Indonesia. Pendidikan Islam pernah terseret ke dalam arus politik ketika zaman kolonial pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan dilarang diselenggarakan di sekolah dengan dikeluarkan pasal 179 2 IS Stadregeling yang berisi bahwa pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah. Karena itu menimbulkan reaksi umat Islam yang merasa tidak adil akan kebijakan Belanda yang dimanfaatkan kolonial Jepang untuk melakukan lobbying kepada tokoh-tokoh Islam untuk ikut bergerak menjadi sekutunya. Jepang mendukung penyelenggara pendidikan Islam di sekolah, menyediakan anggaran secara khusus bagi guru-guru agama. Kebijakan Jepang ini mengawali mutualisme antara pendidikan Islam dan kekuasaan. Kesimpulan, dalam buku Politik Pendidikan Islam di bab 2 ini, politik dan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan di Indonesia. Pendidikan Islam pada dasarnya terbentuk seiring dengan datangnya agama Islam di Nusantara ini. Politik dan pendidikan Islam terjalin semenjak masa penjajahan hingga saat ini telah berimplikasi terhadap keberlangsungan keduanya. Baik politik dan pendidikan Islam terlepas dari
terlepas dari kelebihan dan kekurangan pada kondisi dan pola kedekatan yang terjalin di antara keduanya. Namun yang menjadi lebih penting pada saat ini pendidikan Islam berkembang secara positif. Komentar. Gaya dan teknik penulisan sang penulis dalam menulis bukunya lumayan dapat dipahami, hanya saja ada beberapa istilah-istilah asing yang kurang saya pahami. Peristiwa yang menggambarkan penulis membuat saya ikut masuk merasakan kejadian tersebut secara langsung. Selain itu, di bab 2 ini penjelasan yang diberikan penulis menurut saya sangat rinci, menjelaskan perihal seperti apa politik dan pendidikan pada era kolonial hingga saat ini. Penjelasan materi pun cukup teratur, sehingga memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami isi lebih baik. Buku politik pendidikan Islam yang layak dibaca siapapun dan cocok dijadikan pegangan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari ilmu politik dan pendidikan Islam. Pada bab 2 juga membahas tentang dua negara yang menjajah Indonesia dan mempengaruhi pendidikan di Indonesia, di mana pendidikan pada masa Belanda mengajarkan kristenisasi dan bangsa pribumi sangat dilarang untuk menempuh pendidikan, karena jika pendidikan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat pribumi, maka pemikiran dan wawasannya akan semakin luas, yang akan menjadi ancaman bagi bangsa Belanda. Saya mengambil kutipan dari perkataan Celomen, sebagaimana negara, seperti itulah sekolah. Politik sangat mempengaruhi perkembangan negara. Sebelum memasuki dunia politik, seorang harus mempunyai pengetahuan, dan pengetahuan dapat kita dapatkan di dunia pendidikan, karena pada zaman itu akses belajar hanya ada dalam bangku sekolah. Walaupun pada akhirnya karena pengaruh Eropa Barat tentang ide-ide demokrasi dan sosialisme, timbullah aspirasi dan progresif untuk membebaskan rakyat dari penjajahan dan setidaknya menyangkut taraf pendidikan dan ekonomi rakyat kecil. Jepang masuk ke Indonesia melakukan niponisasi dalam dunia pendidikan, yaitu menanamkan kebudayaan Jepang ke warga Indonesia. Mungkin itu saja review buku yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.